Cintaku, karya Rumah Edukasi Ekoenzim. Secerah merah meronanya langit pagi di ufuk timur, seindah panorama temaram senja. Lukisan cintaku padamu berpaut dalam indahnya asa. Sejak awal berjumpa, walau dipandang rendah, di tanganku menjadi berkah. Dari tempat sampah menuju ke gedung mewah. Oh, ekoenzim, di saat alam merana, di waktu bumi terluka, engkau selalu ada. Turunkan suhu bumi bersada, hijaukan tanah Nusantara, segarkan udara, sehatkan air dan biota. Oh, ekoenzim, di semua tempat engkau menjadi berkat. Yang usang jadi mengkilat, yang lesu jadi semangat. Oh, ekoenzim, bak janji mentari, sepakat bersatu hati, menggapai mimpi, selamatkan bumi pertiwi. Oh, ekoenzim, aku telah jatuh cinta. Ku kabarkan pada dunia betapa engkau luar biasa. Anugerah yang Maha Esa. Semesta merestui. Semoga. Luar biasa sekali, bukan? Persembahan dari relawan Ekoenzim Nusantara Surabaya. Adik Maifrina Aisyah Rani. Luar biasa, bukan? Beliau juara 2 ya dari Putri Lingkungan Hidup 2023. Padahal usianya masih SD loh. Nah, jadi Balada Cintaku ini adalah karya dari Rumah Edukasi Ekoenzim Surabaya. Ya, dan dibacakan oleh adik kecil kita yang juga salah satu anggota EN Surabaya. Terima kasih ya. Jadi sekarang sih anaknya sudah SMP ya, karena ini kan 2023. Lalu menjadi putri lingkungan saat usia 12 tahun ya, jadi saat kelas 6 SD loh. Nah, dan mudah-mudahan tolong dibantu doa. Jadi adik Mai akan ikut lagi putri putri lingkungan hidup untuk di sekolahnya yang di SMP itu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk semua ya. Oke, jadi selamat malam semua. Selamat kembali hadir dalam acara Zoom Ekoenzim Nusantara. Ya, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan mohon bantu share untuk link yang sudah direvisi ya, Bapak Ibu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan tolong bantu sebar untuk teman-teman kita agar semua bisa ikut mendapatkan siraman ya. Bahwa ya karena saling menyemangati, saling memberikan aspirasi dan juga barangkali ada testimoni-testimoni atau pengalaman dari Bapak Ibu yang bisa kita pelajari sama-sama. Ya, baik. Judul pada malam hari ini adalah Kekuatan Cinta yang melintasi segala suku, bangsa, ras, dan agama, dan bahkan jabatan maupun posisi. Ekoenzim menyatukan kita semua, dan ternyata kita tidak sadar sudah jatuh cinta? Oke, ternyata boleh ya, di usia kita saat ini juga jatuh cinta lagi. Pada apa? Pada alam semesta. Ya, dan ekoenzim telah mewujudkannya. Bapak Ibu, karena apa ya kita bisa jatuh cinta sama ekoenzim ini? Emang ada apa sih dengan manfaatnya yang luar biasa? Atau karena apa nih alasannya? Karena ingin menjaga bumi? Wah, oke. Baik. Malam ini testimoni pemakaian manfaat ekoenzim dengan kesan pesannya silahkan
ceritakan di kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu punya pengalaman apa saja, silakan ditulis di kolom chat untuk memberitakan kebahagiaan ini ya. Dan malam ini untuk eh, memberikan lebih lagi eh, acara yang lebih menarik, saya akan ditemani kembali oleh dua wanita cantik ya. Oke, kita panggil siapa? Oke, Ibu Ani. Ibu Ani dari Relawan Banten ya. Dan ternyata Relawan Banten itu luar biasa ya. Masih ada satu lagi loh. Ya, kita panggil Ibu Helda. Halo semua, Ibu Halo Ani, semuanya, Helda. kembali bertemu Oke. lagi. Oke, ini panitia boleh tolong bantu ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi Bu Ani, Bu Helda, kayaknya kan Eko Enzim Nusantara sendiri sudah 6 tahun nih. Jadi kita kan udah cukup lama menggunakan Eko Enzim ya, lalu memanfaatkannya untuk segala kepentingan kebersihan rumah tangga ya. Oke, kita tanya dulu deh Bu Ani, kira-kira kenapa sih mau bikin Eko Enzim lalu mau pakai-pakai di rumah gitu Bu Ani? Iya, ternyata memakai ekoenzim tuh pertama ya kan supaya sampah tuh nggak sampai di TPA, sampah organik kita ya. Jadi saya mulai memanfaatkan dan ternyata secara ekonomis sangat membantu Bu Juliana. Oh, sangat. Apa tuh ada ekonomisnya? Nanti kita kupas di sini ya. Iya. Kita panggil dulu Ibu Helda. Bu Helda, kenapa sih mau bikin eko enzim dan mau manfaatinnya di rumah? Karena selain pengurangan sampah organik, manfaat yang dirasakan juga cukup signifikan ya gitu. Mm-mm. Kalau saya sih sudah menggunakan sabun, jadi udah cukup militan nih, jatuh cintanya udah mendalam. Oke, Sudah berkerak udah katanya ya, Bu. dari ujung rambut ke ujung kaki itu udah semua pakai ekoenzim. Jadi tak Mantap. mungkin lagi mungkin bisa tergantikan. Jadi tidak seperti lagu tak ingin ke lain hati gitu. Ayo. Nah, ya kalau dua orang yang ini saja sudah luar biasa jatuh cintanya, bagaimana dengan teman-teman di luar sana? Dan yang malam ini hadir di Zoom, silakan nanti tulis ya pengalamannya di kolom chat. Nah, selain Ibu Ani dan Ibu Helda, kita juga akan ditemani oleh 3 guest speaking kita ya. Nanti akan ada Ibu Ari. Oke, yang belum kenal Ibu Ari, Ibu Ari adalah Ketua Koordinator dari tim Diklit ya, dari Ekoenzim Nusantara Pusat. Lalu ada Pak Suweb nih, oke, yang suka pertanian, yang suka berkebun. Ayo ya gabung sebentar lagi nanti ada Pak Suweb yang akan menceritakan bagaimana sih supaya tanaman kita sehat ya dan lebih banyak buahnya. Nanti kita minta tips dari Pak Suweb, juga salah satu anggota tim Diklit kita ya, Litbang. Dan terakhir ada Ibu Lisani. Ibu Lisani adalah Wakil Ketua Umum 3 Ekoenzim Nusantara Pusat ya. Dan kita harap semua bisa saling menyemangati. Malam hari ini kita akan mendengar begitu banyak manfaat. Kalau dulu ada bilang 33 manfaat, ternyata masih lebih lagi ya. Dan akhirnya 1 juta manfaat ya katanya ya. Oke, baik. Kita akan sharing di sini supaya kebagian nanti teman-teman ya. Kalau dipanggil nih, tolong jelaskannya singkat, jelas, padat, supaya kita dapat 33 manfaatnya minimal ya. Nah, jadi hanya 1 menit jika dipanggil per orangnya ya. Sisanya tolong teman-teman bisa ketik di Tambahkan chat. mana? Nah, di kolom chatnya ya. Baik. Nah, sekarang kita akan panggil dulu Ibu Helda. Ya, Bu Helda, bagian apa nih? Oke, Bu Helda, katanya banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat ekoenzim itu untuk kebersihan ataupun bahkan untuk kesehatan ya. Yang Ya. kecil-kecil tapi, ternyata jos banget. Nah, boleh saya akan berikan waktu, tapi kira-kira ada apa nih yang paling luar biasa nih, Bu Helda, untuk Oke. kebersihan? Kebetulan nih para testimoni yang Hmm, saya undang untuk hmm, memberikan persaksiannya gitulah ya, dan nah, mereka adalah original, original artinya orang yang memang mendapatkan manfaat langsung gitu loh Bu, bukan dari hmm. cerita teman ya. Ini ada beberapa kebetulan teman-teman ini adalah penggerak lingkungan juga gitu, jadi Wah, ya luar memang biasa. pas Pengen dong gitu dengar ya. ceritanya. Penggerak Ya. bank sampah yang kemarin kita juga sudah webinarkan. Jadi mereka memang edukator ya.
Nah, nanti saya undang dulu lah ya yang hadir di sini ya Bu Juliana ya. Ada saya lihat tadi dari Ibu Astuti. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Tangsel yang Bu luar biasa ini Bu influence beliau gitu ke sekolah, sangat intens memperkenalkan ekoenzim, bahkan tuh murid-murid semua kemarin sempat pameran luar biasa produk turunannya, bahkan sangat layak itu packagingnya udah bisa dipasarkan di marketplace lah Bu. Jadi keren banget gitu packagingnya ya. Dan itu semua kelas bahkan mempunyai produk turunan. Nah, Semua mungkin kelas ya. Wah. semua kelas, Bu, dari kelas 8 sudah mau diperkenalkan untuk membuat apa namanya itu produk turunannya berupa ya tadi ya seperti sabun gitu, sabun batangan, sabun cair, bahkan sanitizer. Wah, keren banget deh pokoknya. Tuh ya Bu Astuti ini pendiam orangnya tapi ternyata actionnya itu heboh gitu ya, Bu. Jadi, coba kita Nah, panggil. ini Itu dia. apa sih Guru hebat manfaatnya ini. dengan adanya ekoenzim dan sabun di sekolah ya, Bu ya? Betul nggak? Ya. Oke, Mhm. silakan Ibu Ya, Helda, silakan Bu silakan Astuti ya. mungkin maksimal 2 menit ya Bu. Ya, Oke Bu, silakan Bu terima Astuti. kasih Ibu. Saya sudah diberi kesempatan untuk memberikan testimoni dan alhamdulillah memang anak-anak di SMA Negeri 1 Tangsel waktu itu ada kegiatan panen raya dan Bu Helda menghadirinya. Semua produk-produk ekoenzim itu sudah ditampilkan ya seperti sabun padat, sabun cair, hand sanitizer-nya juga ditampilkan. Nah, untuk testimoninya saya pernah tanya sama murid saya 2 orang. Yang pertama itu saya tanya apa manfaat yang kamu rasakan setelah menggunakan ekoenzim. Nah, yang pertama murid saya itu menyampaikan bahwa adiknya itu sedang sakit kulit di kepalanya itu kulitnya itu seperti mohon maaf ya korengan gitu. Nah, sudah ke dokter, sudah dikasih salep selama 2 minggu tidak ada perubahan, malah tambah basah gitu. Nah, kemudian kebetulan kakaknya ini sudah praktek membuat ekoenzim di sekolah. Nah, dicoba produk ekoenzim yang dibuatnya itu untuk adiknya disemprotkan ke kulit kepalanya. Itu tidak lama, mungkin sekitar 1 minggu itu mengering gitu. Dan salepnya itu tidak dipakai lagi, justru pakainya ekoenzim. Wih, Ya. Nah, keren. terus yang kedua, testimoni yang kedua dari murid saya yang dia itu alergi dengan sabun. Sabun cuci pakaian, sabun cuci piring. Jadi kalau sudah pakai sabun pakaian itu atau cuci piring itu tangannya itu merah gitu, gatalnya luar biasa. Nah, kemudian di sekolah kan juga sudah diajarkan untuk membuat sabun cair ekoenzim. Nah, dipakailah sama anak murid saya ini dan besoknya dia langsung menemui saya gitu, Bu. Alhamdulillah ini cocok sekali sabunnya, tangan saya tidak alergi lagi gitu. Jadi luar biasa ini ekoenzim ini eh, untuk kesehatan juga. Nah, kemudian testimoni yang ketiga itu dari suami saya sendiri. Suami saya itu tengah malam itu bangunin saya karena bola matanya itu tekanan bola matanya tinggi, glukoma ya, glukomanya kambuh. Dan alhamdulillah saya punya bantalan ekoenzim. Jadi saya suruh kompres aja itu ke matanya gitu. Dan alhamdulillah tidak lama bisa tidur lagi. Sampai sekarang tidak kambuh lagi. Wah, Ya, luar itu biasa. luar Jadi biasa. merinding. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali Heeh. diperkenalkan dengan ilmu ekoenzim ini gitu. Dan untuk tanaman saya juga yang tadinya jarang berbuah, sekarang udah banyak buahnya gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Demikian Mantap testimoni sekali. saya. Kirim dong.
hatinya semua di kolom chat ya. Kasih hatinya nih yang banyak untuk sekolahnya Ibu ya. Ya, Aduh, dari hebat. sekolah SMA Negeri 1 Tangsel, Bu Oh ya, Astuti, luar oh ya biasa. Ibu, saya sedang mengikuti lomba. Oke. Jadi murid-murid saya membuat suatu alat untuk membuat fermentasi ekoenzim, tapi secara praktis ya. Jadi apa namanya pengadukannya otomatis, pencucian kulit buah-buahannya juga otomatis gitu. Hmm. Terus jadi dengan perlakuan pengadukan dengan ditambah suhu ya dari lampu, itu diharapkan nanti ekoenzimnya bisa lebih cepat panen gitu. Karena sesuai dengan ilmu kimia yang ada itu bahwa laju reaksi itu bisa dipercepat dengan perlakuan salah satunya pengadukan atau penambahan suhu gitu. Ya, Oh, mudah-mudahan ini berhasil. iya, Ya, keren. demikian Membantu Ibu. banget ya, Bu ya, untuk Ya. jadi ibaratnya nggak perlu nunggu lama-lama lagi 3 bulan gitu ya, kita langsung Ya, bisa. mudah-mudahan karena saya juga pernah baca jurnal, Mm-mm. katanya ada pengaruh gitu ya untuk fermentasi itu dipercepat. Eh, Oke, baik Ibu, Salah satu tapi cara dengan itu. mungkin Ya, kita tidak demikian Ibu. bicara di sini dulu. Oh Kita ya, baik bicara Ibu. lebih ke testimoni dulu ya Ibu. Oh Terima ya, kasih baik Ibu Ibu. masukannya. Ya, Terima terima kasih Bu kasih. Astuti ya. Ya, terima Nah, kasih Ibu. atas testimoninya nih luar biasa nih, merinding, makin lagi nih jatuh cinta ya. Oke, baik, kita kembali ke ini tadi dari Tangsel, kita akan jalan-jalan ke Jogja Wah, bersama Mbak Yaya. Nah, Mbak Yaya ini juga pegiat Oh ekoenzim ya, oke. Jogja ya, luar biasa juga. Silakan Mbak Yaya testimoninya, fogging ya, itu ada videonya, Bu Jul. Ada videonya fogging nih. Saya ambil fogging ya dengan ekoenzim ya, Mbak Yaya ya. Nah, ini nanti Mbak Yaya bisa cerita. oke. Baik. Baik. Silakan Mbak Yaya, gimana testimoninya nih? Kapan kejadiannya apa? Oke, Ini luar Oke, biasa. selamat malam semuanya. Karena saya Suara juga saya pernah kedengaran? diragukan tuh ya, masa sih bisa, saya kan udah mengganti tuh ya apa namanya semprotan yang dari kimia itu untuk pengusir nyamuk ya dengan ekoenzim. Nah, ini Iya, saya kemarin agak diketawain nih testimoninya. Nah, ini diperkuat nih sama Mbak Yaya pengalamannya. Gimana Mbak Yaya? jadi ini untuk yang fogging tadi itu yang dilakukan oleh teman-teman kami dari relawan Ekoenzim Nusantara yang di Sleman. Itu beliau pengampunya Taman Lansia Cemara, itu Taman Lansia Ceria. Jadi di situ eh, memang untuk fogging di ruangan-ruangan, bahkan di luar ruangan di area tamannya itu memang kita udah mengganti, tidak pakai yang kimia lagi tapi memakai ekoenzim, dan itu semakin eh, kelihatan semakin apa ya, sehat untuk udaranya juga, karena memang di situ kan itu taman lansia ya, jadi yang penghuninya juga lansia semua. Itu itu yang pertama, itu untuk fogging, dan itu memang efektif. Terus yang kedua, saya kan seneng berkebun nih Mbak Enda, jadi Mhm. eh, hmm, seneng berkebun. Kebetulan saya nyoba memanfaatkan sampah, karena saya juga penggiat sampah, jadi saya ketua bank sampah juga. Kan banyak nih yang multi layer plastik itu yang tidak tidak bisa dipakai ya, tidak tidak diterima di apa, itu masuknya mengurangi. Itu Mhm. kita pakai untuk media tanam plastik, jadi metamplas gitu. Mhm. Kita pakai eh, seperti hanya untuk hidroponik yang lain, kan nutrisinya dari air tuh, kalau cuman air saja, tapi kita gantikan nutrisi yang biasanya kita tambahkan VOC, kita ganti dengan ekoenzim, dan ternyata bisa. Ya memang memang kita masih pengembangannya untuk
tanaman hias dulu ya, karena kita pakainya kan plastik tuh, plastik dari sampah. Jadi kita tidak meneliti apakah nanti ada kandungan Mikroplastik. mikroplastik yang keikut gitu. Sebenarnya ya di tanaman pangan bisa, cuman memang kami tidak memakai itu. Kita ke tanaman hias aja dulu. Dan ternyata seperti yang di foto-foto yang saya kirim ke Mbak Aida itu subur-subur semua. Itu tanpa tanah sama sekali. Jadi Siap. ya ini eh, ini kita bertanam hidroponik tapi versi yang ramah lingkungan, lebih murah, dan sampah kita terkelola, akhirnya tidak lagi membuang ke TPA. Itu kan kalau di bank sampah termasuk residu kan ya. Nah, Ya. residunya itu Mm-mm. kita buat untuk bertanam dengan sistem kami menyebutnya hipoplas, hidroponik plastik gitu. Oke, Jadi siap. itu. Jadi iya, manfaat utamanya adalah memang untuk mengelola sampah ya. Sampah kita kan terkelola semua tuh. Ya. Nah, yang manfaat yang lain-lain ini Ya. ternyata bonusnya, dan bonusnya itu langsung dikasih cash gitu. Mbak Elda dan ibu-ibu yang lain. Itu yang kita Kayaknya rasakan. luar biasa Iya, sekali. iya. Kalau boleh nanti ada videonya bisa dikirimkan ke grup Oke. dan itu akan membuat pelajaran baru ya untuk kita semua ya. Tapi terima Iya. kasih Bu Yaya untuk Terima kasih. testimoninya. Sama-sama Ibu, Ya, sama-sama. terima Oke. kasih. Ya, Oke. Kak, ini yang lainnya kayaknya belum hadir di Zoom ini Bu Juliana. Jadi nanti mungkin saya ceritakan saja ya. Ini dari pengalaman sahabat saya juga nih Dokter Bintari dari Rumah Sakit Fatmawati Banyuwangi ya. Beliau itu mengatasi ini ketombe yang membandel gitu ya, ternyata dioleskan di kepala beliau gitu ketombenya bisa hilang. Nah, itu ternyata saya pengalaman juga punya demikian. Jadi punya ketombe rutin pakai sabun sampo ekoenzim gitu ya, itu berangsur hilang. Lalu ada dari Bu Ina, beliau juga tidak bisa datang, itu punya kutu air di kaki gitu ya, ada fotonya. Nah, kemudian dioleskan beberapa minggu, kemudian mengering dan gatalnya bisa hilang. Gitu. Iya, Jadi ini pengalaman pribadi teman-teman langsung ya. Nah, jadi pengalaman pribadi nih Bu. Jadi ya, hanya hari Bu kering. iya. Ini Bu Ina udah ada hadir ya? Nggak Siapa? ada ya? Belum ya. Oke, jadi yang tadinya gatel gitu ya, kemudian gatelnya hilang dan juga mengering. Nah, ini ini Bu Ina ya. Ya Bu Ina, Iya, silakan ceritakan Bu Ina. iya, Satu menit ya Bu Ina. iya. Jadi Oke. emang saya tuh suka sayang ya, apa kulit-kulit buah itu dibuang ya, karena saya banyak sekali kegiatan di sini, banyak kegiatan saya lagi di Lebak Bulus ini Bu, lagi banyak kegiatan. Terus teman-teman itu suka buang-buang kulit-kulit kulit buah gitu loh. Ibu Akhirnya saya maaf, boleh ambil. langsung nanti bagaimana cara penggunaannya Ibu? Karena Oh satu ya, saja cara ya. penggunaannya Satu ya, orang. Ya. eh, saya kan udah fermentasi selama 3 bulan. Terus udah saya saring. Nah ini cara penggunaannya cuma pakai cotton bud aja. Saya taruh di gelas kecil pakai cotton bud. Saya oles saja Bu. Saya oles eh, sampai saya oles ya. Kalau mandi nanti habis mandi saya oles lagi gitu. Jadi cuma 2 kali sehari. 2 hari aja udah sembuh Bu. Udah Oh, kering langsung, gatalnya hilang. hmm. Luar biasa ini. Oke, Gitu. baik. Terima kasih testimoninya Bu Ina. Nah, Ya. ada terakhir dari Pak Dadan dari Ekoenzim Bogor Raya. Beliau ini rumahnya dekat dengan penjual ayam goreng yang membuang ke selokan. Jadi gotnya itu lumayan berbau busuk. Kemudian rajin secara rutin disiramkan ekoenzim dan beliau bersyukur baunya itu bisa hilang. Mungkin ada videonya ya, Bu Jul? Ya. Penuangan ekoenzim pada got yang bermasalah dapat kita lakukan ya agar got saluran air tanah yang terlewati sepanjang aliran tersebut menjadi lebih baik. Ekoenzim dapat memperbaiki struktur tanah, struktur air dan udara ya, perbaiki dengan ekoenzim. Penuangan ekoenzim. Iya, luar biasa. Nah, jadi itu testimoni dari teman-teman terdekat
kami yang kebetulan mereka menggunakan, memanfaatkan sendiri. Jadi bukan cerita dari orang lain. Nah, itu dari saya, Bu Jul. Bagaimana Wah, nih Bu ceritanya Helda. dari teman-teman Ya. Bu Jul nih? Berarti ini teman-teman yang tadi sudah menonton apa sih testimoninya, berarti kenapa tidak dicoba saja ya, betul nggak? Jadi Ya, semua rumah pasti ada depannya itu ada kali atau ada got kecil lah ya yang benar. kita bisa tuang ekoenzim. Jadi ayo teman-teman yang ada di sini 119 orang. Ayo semuanya jika mulai nanti, apakah nanti malam, apakah nanti saat hujan, silahkan tuang, jangan ragu-ragu. Oke, tadi Bu Helda semuanya luar biasa nih. Tapi untuk kebersihan rumah bagaimana? Ada satu Oh. kebersihan rumah Oh tadi iya, saya lupa yang paling satu sering, dari iya, yang paling Mbak sering Jarkap nih dari dipakai. Semarang ya. Beliau Iya, juga sudah beralih gitu ya menggantikan semua produk sabun-sabunan itu dengan ekoenzim gitu ya. Jadi ya lumayan ya kinclong gitu. Nah ini nggak tahu nih Mbak Zarkap ini kebetulan lagi persiapan proklim Bu, jadi agak sibuk. Sementara saya sendiri ya Iya Ibu, halo Bu Helda. iya. Ah syukur deh. Tadi nggak boleh jawab-jawab bantu nih. spotlight? Silakan Mbak Mohon Zarkap. maaf, mohon maaf. Oke, gimana Mbak Zarkap Boleh pengalamannya? Ini bantu terakhir spotlight? ternyata Mana Bu. ya? Lupa. Ini Mbak Zarkap. Halo. Eh, Nah, Oke. Iya, halo. oke. Gimana? Sharingnya singkat, padat, tapi mengesankan. Ini lagi ada yang nangis, digeser dulu. Oke. Kan aku lagi nangis ini. Oh, Sebentar. jadi gimana? Ayo. Abi, Cerita singkat aja Mbak Zarkap. Jadi pemakaiannya untuk apa tadi, Bu? Tadi Untuk mengepel lantai ya? semua cuci piring juga Ibu, cuci piring, cuci baju ya gitu Wah. untuk segala sabun pokoknya cuci-cuci bersih lah gitu. Badan juga kalau saya sih udah dari ujung rambut ke ujung kaki ya gitu. Jadi sama semua bisa digunakan ya. Nanti mungkin mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita bisa testimoni lagi ya, Bu. Jadi untuk bersih-bersih udah deh menghemat banget itu ya segala macem. Jadi nggak perlu lagi repot-repot beli sabun cair gitu ke ya supermarket, kita bisa bikin sendiri. Nah, gimana seperti yang Mbak Zarkap lakukan? Gimana Mbak? Ayo Mbak. iya halo. Mohon maaf harus geser karena posisi lagi ada bayi nangis. Oke, ya. Gimana Mbak Jadi ceritakan aplikasinya memang buat apa aja? ya tiap hari itu memang dilalah. Kami itu deterjen sudah nggak beli gitu kan. Jadi dari ekoenzim itu saya bikin sabun ramah lingkungan sendiri dari ekoenzim itu sendiri. Terus setiap hari jadi ekoenzim itu digunakan misalkan untuk ngepel. Terus untuk sakit gigi juga saya juga pernah merasakannya. Kumur-kumur sama ekoenzim itu kerasa berkhasiatnya. Terus untuk kebersihan kemaluan itu juga saya pakai Oke. karena memang kerasa itu apa namanya keset terus ya inilah enak lah jadi nggak gatal kayak gitu. Terus untuk kebersihan dapur juga, terus untuk selokan sering semprot-semprot di udara di rumah itu hand sanitizer itu juga sering pakai. Lebih cenderung untuk ini aja sih. Setiap harinya saya sering digunakan untuk pelatihan karena sering turun ke lapangan. Jadi habisnya gara-gara itu. Cuman kalau misalkan ada mahasiswa misalkan yang datang kalau mau ambil ini ya bikin lagi ya yang baru biar muter terus ininya. Harus punya stok yang banyak karena sering turun juga. Gitu sih Oke. sehari-harinya gitu Bu Helda. Ya, Mbak Yarkam juga rajin edukasi ya ke semua komunitas lah ya untuk ekoenzim maupun pengolahan sampah organik yang lainnya. Nah, demikian Bu Jul dari kami, Iya. dari sesi saya ya. Silakan Oke. Bu Jul Terima dilanjutkan dengan kasih. testimoni yang ada di Bu Jul dan Bu Ani ya juga ya. Iya. Ya. Jadi teman-teman tadi kan kita senang sekali ya. Ternyata untuk kebersihan rumah pun bisa. Dan nggak waktu bersih-bersih mungkin kita terluka ataukah bahkan mungkin kita ada sedikit koreng lah atau gatal-gatal ternyata juga bisa ya. Dan bahkan tadi ada semprot-semprot nyamuk. Nah, ini masih ada persembahan teman-teman kita juga yang lainnya. Ayo kita coba lihat untuk teman-teman kita. Ini share sebentar ya. Oke. Kita lihat. Oke, yang di Bekasi coba lambaikan tangannya. Oke, kita lihat siapa yang sudah cuci
piring, cuci sabun, cuci gelas dengan sabun ekoenzim, ataupun kalau belum pakai sabun ekoenzim, cepetan belajar ya. Nah, kalau ini memang Pak Robertus Slamet, terima kasih untuk kirimannya. Ya, jadi eh, ternyata kerak kopi dan kerak teh itu mungkin susah ya, Bapak Ibu yang suka banget nih hobinya minum begini ya, teh dan kopi. Bagaimana ya ngebersihinnya? Kan kesannya kotor ya. Oke, jangan khawatir. Waktu itu kita juga pernah nih lomba ngebersihin gelas yang bekas kerak-keraknya di hotel. Dan ternyata bisa loh. Rendam dulu sebentar ya. Sedikit kasih sabun juga boleh ya kan. Lalu pas digosok, celing sekali hasilnya ya. Benar? Tuh lihat seperti ini. Ayo dicoba dulu ya. Kalau nggak coba kan nggak tahu ya. Oke, nah berikutnya lagi ada nih, siapa yang paling kesel kalau suruh nyuci WC? Sama, saya juga ya. Nah, jadi ayo kolom chatnya ditolong diisi. Siapa yang paling sebel kalau nyuci WC? Udah baunya, apalagi udah kotorannya, ya kan kemana-mana. Nah, apalagi, nah ini eh belum lagi ya dekilnya itu kemana-mana kan. Terima kasih dari Purwokerto ya, Kurnia. Nah, ini dia seperti beli baru ya. Kok tehelnya ya, lantainya ini seperti beli baru ya, dindingnya juga. Nah, jadi teman-teman nih, kalau kita mandi-mandi, mungkin kita lantainya bersihin, tapi dindingnya pernah perhatiin nggak sih? Dindingnya itu ternyata harus juga ikut dibersihkan ya. Dan coba lap ya, lap tangan ataupun lap dinding itu, lap meja, kalian campurkan dengan air, kasih sedikit ekoenzim. Nah, bisa diperas, setelah itu dilap. Semua dindingnya ya, itu dilap ternyata membantu sekali. Atau kalau sudah sangat lama sekali sebaiknya disikat ya. Mau dikasih sedikit sabun colek boleh kalau yang belum bikin sabun ekoenzim ya. Kalau yang sudah bikin, cepat sekali, tinggal oles aja ya. Oke. Berikutnya yang cuci piring nih, persembahan dari Ibu eh, Helna dari Banjarmasin ya. Terima kasih Bu Helna. Nah, ini eh, terlihat ya gambarnya. Sebentar saya kecilkan. Oke. Jadi lihat, yang siapa yang suka makan nasi Padang? Saya. Ternyata, oke teman-teman kan pasti ya kesel juga ya. Enak sih, tapi kok itu ngebersihinnya males banget ya dari pancinya, dari piringnya, semuanya nih yang berbau bumbu Indonesia yang luar biasa. Ini ternyata piringnya, sendoknya, bahkan sabut cuci piringnya itu juga ya bikin jengkel gitu ya. Oke, jadi bersihkan dulu ya dengan air semuanya. Jadi jangan sampai ada kotorannya lagi baru. Oke, punya apa? Punya sabun? Udah pasti sabun cuci piring. Tapi kalau belum pakai sabun ekoenzim nggak apa-apa. Pakai sabun biasa dulu. Campurkan 1:1 dengan ekoenzimnya. Lalu campurkan lagi dengan sedikit air ya. Nah, kalau misalnya merasa saya biasanya banyak pakai sabun ya udah terserah. Coba latihan dulu. Cobain deh malam ini. Siapa yang udah makan tapi belum cuci piring? Nanti malam kita cuci piring ya. Nah, lihat hasilnya pun pesat ya. Sayangnya nggak ada videonya, kalau ada tinggal cit cit bunyinya kayak begitu ya. Nah, Ibu Mei Nababan hari ini hadir ya, Ibu Mei. Waktu itu kita juga pernah mencoba ya di salah satu acara sosialisasi. Ibu Agustin juga hadir di sini. Terima kasih sudah hadir. Nah, saat sosialisasi kita juga ada coba dan ternyata bunyinya itu cik cik. Nah, begitu ya. Jadi jangan sampai kalah nih. Jangan sampai kalah bahwa ternyata sabun ekoenzim juga mantap banget loh. Membantu mengurangi biaya beli sabun ya. Sudah gitu biaya apalagi betulin ini nih ya. Ke dokter itu mahal banget loh, dia punya Ya. kulitnya itu. Kalau dokter kulit paling mahal ya, teman-teman. Jadi jangan tidak pakai ekoenzim. Nah, ini juga ada teman-teman yang kirim. Siapa yang punya anjing di sini? Siapa punya kucing di sini? Atau punya burung? Oke. Tuliskan di kolom chat, kira-kira apa ya? Kasih mereka juga dong. Ini salah satu bukti cinta kita untuk mereka. Ternyata saya punya cerita dari, cuman saya lupa ini dari siapa ya, belum tercatat ini. Tunggu sebentar. Dan jangan ketinggalan teman-teman, nanti ada guest speaking kita loh. Ya, jangan ketinggalan, ada guest speaking kita. Jadi, jangan stop di sini aja. Nanti boleh bertanya dengan ahli pertanian kita ataupun ahli kimia kita ya dari Ibu Ari. Sebentar, tadi video kucingnya di mana ya? Kucing. Oke. Kita akan tayangkan. Sebentar. Oke.
Oke, yang punya kucing kalau ternyata luka juga nggak kalah gitu ya. Jadi jangan takut, ternyata ekoenzim juga bagus banget untuk kucing kesayangan kita ataupun hewan peliharaan kita ya. Nih lihat di sini. Tadinya terluka katanya, ribut, berantem dengan yang sebelah tetangga. Tapi ternyata setelah dikasih ekoenzim, wah aman ya. Jangan khawatir. Ternyata burung-burung juga bisa disemprot, tapi jangan apa? Kalau luka berdarah, boleh langsung ekoenzim murni. Tapi setelah itu, lukanya sudah mulai mengering, boleh dicampur 1:400 saja ya. 1 mili ekoenzim dengan 400 mili air. Jadi lihat, kalau ternyata ini adalah pertolongan pertama, Bapak Ibu. Pertolongan pertama itu apakah kita sempat mau ke dokter? Mungkin butuh waktu. Mau cari-cari ternyata obat yang di lemari kita sudah kosong, sudah habis ya. Lalu mau beli lagi, waduh jam 10 malam sudah tutup semua. Inilah ekoenzim untuk pertolongan pertama. Jadi siapkan di loker kalian semua harus ada, di tas kalian juga harus ada ya. Oke, berikutnya lagi ya. Aduh, lain kali saya minta tolong panitia ya, boleh ya untuk bantu share screen itu penting sekali. Apa Pak Ketut sudah hadir ya? Oh, Pak Ketut ingin sharing karena Pak Ketut itu Ketua Ekoenzim Nusantara di wilayah Jabodebek sudah punya sabun laundry ya. Sabun laundry yang mana beliau itu memang punya laundry loh ya. Jadi punya laundry yang saat 2020 kami pertama kali datang ke tempat beliau ya. Itu ada di Cijantung, Jakarta Timur. Jadi teman-teman di sini ada yang di Jakarta Timur? Ayo kolom chatnya diisi ya. Saya di Jakarta Timur, saya di Jakarta Timur. Silahkan mampir deh ke laundrynya Pak Ketut ya. Itu laundry pertama yang ada di Indonesia yang memakai ekoenzim sebagai sabun deterjennya. Jadi baju Pak Ketut itu ya, rahasia nih, nggak rahasia ya. Pak Ketut itu salah satu anggota TNI ya. Jadi beliau itu pakai pakaiannya bagaimana coba? Ya, udah boleh dibilang tebal, lalu mungkin namanya juga TNI pasti di luar ya. Lalu anggota Babinsa itu jaganya di luar. Pasti outdoor itu kotor banget. Dan udahannya ya, udah keringetannya juga. Pas direndam tuh bagaimana? Saat direndam dengan sabun deterjen ekoenzim, semua kotorannya luluh lantah. Dia keluar, airnya langsung jadi berubah. Kalau kotor banget nih ya, keluar. Nah, dan ternyata baju TNI itu yang warnanya apa itu? Hijau seperti itu juga ternyata bagus loh, celing. Dan beliau juga banyak menerima baju dari pemadam kebakaran. Nah, itu dia ya, tetap bagus bersih. Jadi semua teman-teman yang ada di sini, 140 orang, ya, ada di wilayah mana saja, silakan hubungi Ekoenzim Nusantara di wilayah Bapak Ibu semua dan cari tahu di mana dan siapa yang jual sabun, sabun mandi, sabun cuci tangan, sabun cuci piring, apalagi sabun cuci baju, lalu sabun mandi, silahkan tanyakan. Ada yang berupa batang, ada yang berupa cair, silahkan tanyakan di wilayahnya masing-masing. Jangan ketinggalan, karena tanggal 20 Oktober adalah ulang tahun Ekoenzim Nusantara yang ke-6. Semua, ayo, semua harus coba sabun-sabun Ekoenzim. Ya, produk turunan yang dibuat oleh teman-teman kita. Ya, jadi jangan ketinggalan teman-teman. Oke, masih ada satu lagi nih, Bu Helda, Ani, sebelum masuk ke Ibu Ani ke bagian perkebunan. Nah, jadi siapa nih yang suka menanam, suka berkebun, suka bunga? Saya, Oke, ya Ibu Lili, terima saya kasih. suka menanam. Oke, nanti akan dapat yang luar biasa ya. Dan nanti ada Ibu Suhartini juga sudah datang belum? Ibu Suhartini dari Madura. Nah, kita mau panggil nih. Ibu Suhartini dari Madura. Kalau belum, nggak apa-apa. Saya masih punya dari NTB. Jauh-jauh dari NTB juga mau sharing. Apa sih yang terbaik di sana yang dia bisa lakukan? Dan membantu teman-teman di sana. Ya, selain Hotel Jayakarta yang ada di Lombok, itu Pak Made Diarsa ya, kalaupun hadir di sini, juga sudah hotelnya itu sudah menggunakan apa? Sabun ekoenzim loh teman-teman. Jadi jangan ketinggalan. Ini siapa pelaku bisnis di sini? Ada yang punya restoran? Punya kafe? Punya apa lagi? Punya toko? Punya supermarket? Punya mungkin toko hewan ya. Jadi untuk supply barang hewan ataupun yang lainnya silahkan jangan ketinggalan ya. Karena zaman sekarang sudah lagi booming Kirim ke sini tuh. ya. Oke, kita lihat videonya Ibu Lingga dari NTB.
Silakan Ibu Lingga, Halo, cerita apa? saya Lingga dari Mataram, NTB. Sewaktu tangan saya kena panci panas, tangan saya merah dan melepuh. Segera saya pakaikan ekoenzim. Memang agak panas, namun beberapa hari kemudian tangan saya sembuh seperti sedia kala, tidak berbekas. Mantap ekoenzim. Terima kasih Ibu Lingga. Ya. Oke, jadi di sini jika ada yang ingin ikut bicara, ikut menyampaikan cinta kasihnya dengan menggunakan ekoenzim untuk beberapa kasus yang di luar yang tadi kita bicarakan ya, silakan Bapak Ibu, silakan raise hand. Eh, Mungkin maksimal 2 orang saja untuk sesi yang kebersihan ya. Tolong tidak bicara yang lain, hanya 1 menit untuk sesi kebersihan dan kesehatan. Jika ada silakan raise hand. Hanya 2 orang saja. Silakan Ibu Silva dan Ibu Dewi sudah dari Aceh. Itu saja. Terima kasih. Nanti masih ada next berikutnya ya. Ibu Silva, silakan. Apa kabar Ibu dari Riau ini? Tolong di unmute dulu supaya suara cantiknya Oh keluar. iya, Alhamdulillah Bu Yul. Uh, Saya di pengalaman saja Bu Yul, Ya. saya pernah kena vertigo. Uh, Ketika saya gunakan ampas ekoenzim, dalam waktu satu jam, saya bisa melihat mata saya tidak berkunang-kunang. Oh, bagaimana itu Bu Seperti kan ampasnya vertigo itu? itu kan rasa di tengah laut. Ampasnya saya buat, kebetulan waktu itu buat pakai bantal ekoenzim. Oh, bantal ekoenzim. Dan itu Ayo, tuh tulis betul-betul di kolom takjub. chat ya, Saya sangka teman-teman. itu bohong. Ternyata ketika saya ngalami betul. Iya. Oke, jadi Iya Bu. ceritanya Ibu Itu Bu sakit. Jul. Yang lain Ya. kayak udah. Oke, ceritanya sakit langsung ambil ada bantal, ingat bantal langsung tempel di mata gitu ya Bu? Di mata apa di kepala Bu? Ya. Di kening saya letakkan. Karena saya pertama pernah juga vertigo, saya belum tahu obatnya. Jadi pas kali saya coba ekoenzim, jadi karena saya tahu vertigo, 1 jam saya tertidur, bangun tidur, saya pertama masih takut buka mata. Karena terasa kalau buka mata kan berputar-putar lagi, seperti berbintang-bintang. Tapi setelah itu bisa. Oke, Nah itu. terima kasih Ibu Dan masukannya. satu lagi Bu Jul, satu lagi pengalaman saya di lapangan juga, pernah kucing yang tremor, dia nggak bisa berjalan. Saya semprot 3 kali ekoenzim, waktu saya keluar kota, akhirnya kucing itu bisa berjalan. Jadi waktu berjalan dia terbalik lagi kucingnya. Dia mungkin ada orang yang jahat, jadi kucing tuh luka, jadi nggak bisa berjalan. Saya semprot 3 kali ekoenzim dengan 1 hari, besoknya saya lihat dia sudah bisa berjalan. Wah, luar biasa ya. Aduh, kasih cintanya dulu dong ya. Makanya luar biasa ekoenzim ini sebagai pertolongan pertama ya untuk hewan maupun ya ternyata untuk ibu sendiri saat lagi pusing berat sampai disebut vertigo itu bisa terbantukan ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Silva. Tolong disebarkan ke teman-temannya di Pekanbaru. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Masih kurang? Masih kurang? Oke, kita panggil dulu tadi selain Ibu Dewi dari Aceh, ada Ibu Suhartini ya. Sebenarnya dari Madura mau sharing juga. Nggak apa-apa, kita panggil Ibu Dewi dulu dari Aceh. Silakan Ibu Dewi. Nanti yang lainnya di sesi Baik, berikutnya Mbak ya. Juli. Ya. Karena tadi Mbak Juli menceritakan tentang ekoenzim dari kebersihan, yaitu kami membuat sabun Mbak dari ekoenzim. Setelah turunan dari sabun cuci piring, lalu kami membuat karbol untuk pengepel lantai Mbak. Wah, Nah, di sini tinggal ditambahkan cuka dan sitrun Mbak. Lalu jadilah dia karbolnya Mbak. Perbandingan juga jadi lebih besar. Jadi cairan karbol Mbak ya. Jadi bisa bermanfaat. Ya, alhamdulillah kami pakai untuk, malah kami sumbangkan Mbak untuk mengepel masjid gitu, karbol-karbol kami. Mantap. Belum kami jual Ayo. belikan karena kan banyak Mbak. Cintanya lagi Iya ya. Mbak. Itu yang kami Mantap, Ibu. Iya. Tolong bantu di tentang Aceh. kebersihannya Mbak. Jadi aman di lantai. Itu Mbak. Ini terputus ya. Nggak apa-apa. Bu Dewi,
ya. Iya, Eh, jaringannya nih. nggak apa-apa. Jadi Jaringannya. tolong di pesantren barangkali ataupun di panti asuhan di sana, panti jompo, Ibu segera berikan edukasi seluas-luasnya dan akhirnya sampai ke produk turunan sehingga mereka bisa mandiri dan mungkin bisa membuat koperasi kecil-kecilan UMKM sabunnya dan semua orang makin banyak di Aceh itu yang menggunakan ekoenzim. Bagus Ibu, terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Dari Sabang sampai Merauke semuanya udah ada nih. Ya, jangan takut yang lain yang masih belum kebagian kita panggil dulu. Sesi kebun, sesi pertanian, mungkin ada Ibu Ani yang akan membantu kita sharing beberapa pengalaman dari teman-temannya maupun dirinya sendiri. Silakan Ibu Ani. Iya, terima kasih Bu Jul. Ya, teman-teman tadi sudah mendengar testimoni-testimoni yang tentang kebersihan, juga tentang kesehatan ya. Sekarang kita menuju ke kebun. Ya, di sini saya sudah mendapat beberapa dari teman-teman. Ada dari Bu Yani, katanya cabenya kemarin itu dihabisi oleh ayam tetangga katanya. Dipatokin ayam tetangga ya, jadi rontok-rontok Cabe, berat. Nah, cabe cabe Bu. pohon cabenya. Pohon cabenya dipatukin ayam katanya. Jadi udah daun-daun sama bunganya udah nggak ada lagi. Kemudian dia siram dengan cairan ekoenzim sesuai takaran 1 mili ekoenzim dengan 1 liter air. Nggak jadi mati katanya. Tapi udah tumbuh lagi tuh tunas-tunas baru ya. Eh, mungkin ada fotonya ya Bu Jul. Kalau nggak itu nggak apa-apa. Yang penting seperti itu kejadiannya. Kemudian ada juga dari Bu Ursula katanya bunga mawarnya jadi mekar maksimal. Wih, setelah disemprot ekoenzim, daunnya juga jadi rimbun katanya. Waktu belum pakai ekoenzim, ternyata bunga mawarnya tuh kecil-kecil katanya gitu Bu Jul. Oh, Ya, ya. iya, Hmm. terus dia semprot dengan ekoenzim, 1 mili ekoenzim dengan 1 liter air. Nah, sekarang daunnya udah banyak, terus bunganya juga lebih mekar maksimal. Begitu juga tanaman anggreknya, tanaman terong, cabe, jadi lebih besar katanya. Jadi kayaknya nanti jadi tanaman raksasa semua nih ya. Terus ada juga dari Bu Lisa. Dia juga punya pohon salam katanya. Tadinya botak katanya. Disangka dia, dikira dia mati tanamannya, terus tumbuh kecil-kecil. Sekarang setelah disemprot ekoenzim sudah mulai ada daunnya lagi, jadi dia udah siap masak dengan bumbu daun salam ya. Oh. Kemudian ada Bu Vina, tapi sayang sekali Bu Jul rupanya nggak bisa join karena gaptek katanya, padahal dia punya tanaman ya, yang sudah di-share ke saya itu akarnya tambah sehat katanya. Terus ada daun naibainya jadi raksasa. Bisa di-share atau gimana ya Bu Jul ya? Sebentar. Saya bingung yang mana yang sayur naga. Soalnya daunnya gede banget itu. Yang ini alpukat nanti Bu. Ah, sebentar. Yang Nah, mana ini yang ini Bu? Yang yang ini besar. Itu alpukat. punya saya Bu Ani. Kenapa? Itu alpukat saya tuh. Iya, Oh nanti ya. gilirannya ya nanti nih habis ini Bu Paula, Bu Rawati ya bentar lagi ya. Nah, Ibu Rawatinya rupanya sudah ada nih, Bu Jul. Ya Bu Paula bisa sharing pohon alpukatnya tuh bagaimana ya? Coba Tadinya diceritakan Ibu. Oh katanya iya. nggak mau berbuah. Eh, oh iya, terima kasih Bu Ani, terima kasih semuanya. Saya berterima kasih sudah diperkenalkan dengan ekoenzim oleh Bu Ani. Ini alpukat saya nih dari tahun ke tahun berbuah dan bagus dan buahnya enak. Ini alpukat mentega. Tapi 2 tahun terakhir karena ada benalu sehingga alpukat saya tidak berbuah. Nah, setelah saya ada tahu ekoenzim, saya coba untuk menyiram di batangnya, di tanahnya. Sekarang sudah mulai keluar bunganya. Nah, Mudah-mudahan ini Ibu. nanti berbuah banyak. Ini alpukat saya di depan rumah. Terima Nah, kasih. Ibu di ya, kota mana, Bu? Saya di Tangerang, Oke. BSD. Ayo teman-teman langsung ke Tangerang. ya langsung Oke, menuju oke. rumah Bu Rawati Langsung. ya. Nah, nanti kita ambil alpukatnya. Oke. Kemudian ada juga nih dari ini tetangga saya Bu Jul, Bu Agatha. Hari ini saya lihat sih ada nih Bu Agatha. Eh, dia udah kirim videonya ke saya nih Bu. Tanamannya makin subur dan dia tiap pagi
bisa masak dari hasil kebunnya. Mana ya Bu Agatha ya? Tadi ada nih. Iya, Bu. Tuh ada suaranya nih. Bu bisa ini bisa ada video Bu. Ya. Oh, off cam Bu. Selamat pagi teman, saya beberapa minggu terakhir ini On cam. percobaan melakukan open dumping ya terhadap sisa-sisa sayuran saya. Nah, jadi sisa sayuran saya itu saya taruh di suatu ember terbuka, terus kemudian saya kucurkan ekoenzim murni ya. Terus saya perhatikan ternyata dia itu tidak dikerubuti lalat yang besar-besar itu ya. Nah, ini nanti beberapa minggu ke depan akan saya berikan kepada pot-pot tanaman saya yang supaya punya fungsi untuk menambah media tanamnya, ya. Nah, terus kemudian pada pagi hari ini saya juga melakukan panen ya terhadap tanaman labu air saya. Jadi tanaman labu air saya tuh saya tanam di pot yang tidak terlalu besar, terus kemudian karena dia sifatnya menjalar, maka saya kasih ajiran. Terus kemudian dia tuh bisa merambat tuh sampai banyak sekali tuh ya. Saya enggak taunya tadi pagi itu saya lihat sudah ada 2 yang besar ya. Padahal saya menanamnya tuh belum terlalu lama ya, mungkin 2 bulanan ya. Nah ini panennya adalah seperti kayak gini nih. Nah panennya adalah 2 air yang besar. Nanti saya bisa bikin sebagai sop, dikasih Labu daging juga enak banget. Terus kemudian labu air. labunya itu, pucuk daunnya itu akan saya bikin sayur bobor atau bisa juga dibikin pecel ya, pasti enak. Sayurnya bisa Kalau dimasak. menanam sendiri itu tanpa pestisida, tanpa pupuk buatan ya. Nah, bagaimana teman? Apakah kamu berminat untuk membuat ekoenzim yang berguna sebagai cairan 1000 manfaat dan juga nanti bercocok tanam? Nah, ya. Senang loh teman. Yuk, kita mulai. Terima kasih. Iya. Kan keren kan? Coba. Dengan ekoenzim itu pohonnya buahnya jadi besar-besar seperti itu ya. Ya, siapa lagi teman-teman yang mempunyai pengalaman tentang tanaman boleh ditulis di kolom chat ya, supaya semua juga yang lain bisa tahu, oh ternyata ekoenzim begitu banyak manfaatnya. Jujur sepertinya kita punya ahli tanaman juga ya. Sisa sayuran saya. Jadi sisa sayuran saya itu saya taruh di suatu ember terbuka. Ya Bu Jul, kita punya yang ahli tanaman nih Pak Swep ya. Pak Swep ya, mau kita panggil? Atau ada teman-teman tadi yang ingin rasain dulu tentang kebunnya barangkali Bu? Ya boleh. Bu Ani. Ya. Saya tapi nggak punya video, Bu Ani. Belum sempat bikin video. Oh. Cerita aja. Gimana? Cerita boleh. Baik, terima kasih Bu Ani. Siapa ya Bu? Bu Ida. Singkat ya Ibu. Bu Ida, oke. Saya di belakang rumah itu beberapa numbuh pohon cabe yang cabe besar maupun cabe rawit ya. Itu numbuh sendiri, kemudian saya siram-siram pakai enzim. Itu sekarang sudah berbuah panen bareng semua. Ada saya seneng banget liatnya. Belum sempat saya foto, tadi mau saya foto. Aduh, nggak sempet. Iya, nggak apa-apa. Nanti yang penting cabenya banyak. Tadi alpukatnya banyak. Kita nanti jalan-jalan ke sana ya. Iya. Makasih ya Bu Ida Senang ya. banget saya, senang banget. Banyak banget cabenya, buahnya lebat. Ya banyak buah. Padahal saya nggak sengaja nanam itu, jadi tumbuh sendiri di tanah-tanah gitu aja. Nggak. Itu namanya berkat dari alam karena Ibu sudah memanfaatkan sampah organik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat ya Bu ya. Makasih Ibu Ida. Sama. Nanti besok Sekarang saya Pak. share fotonya. Iya, sekarang Pak Iksan ya dari Jambi ya Pak. Oh, oke. Silakan Pak Iksan, Pak. di unmute. Oke, terima kasih. Untuk pengalaman saya mengenai ekoenzim itu,
saya coba untuk mengentalkan getah karet yang biasanya itu menggunakan namanya coka 61 itu dari zat kimia. Kalau kena tangan yang 61 itu bisa mengelupas, kulit ini bisa mengelupas. Nah, kemudian saya coba menggunakan ekoenzim, ternyata cepat kental. Terus di tangan tidak membuat iritasi. Di pohon karet itu tetesan getahnya tidak cepat berhenti. Kemudian tetesan di tanahnya itu jadi pupuk. Nah, ketika saya di kebun itu terjadi misalnya kena pisau sadap itu pisau derek itu. Nah, itu kan saya tebar itu pakai botol-botol. Setiap jalur saya kasih botol beginilah itu isinya ekoenzim. Ketika saya kena pisau deres itu langsung saya masukkan. Bahkan sempat saya videokan, pernah saya share di grup ekoenzim Jambi juga ada. Tadi sudah saya kirim juga video ke Bu Juliana, tadi ada 2 itu. Nah itu yang pagi-pagi saya deres, masih netes, saya tokak lagi, saya biarkan masih netes dan saya tokak lagi gitu. Saya kentalkan gitu. Iya. Dan untuk baunya Bu, getah karet itu kan baunya nggak enak Bu, kayak bau ikan asin, kayak terasi lah. Tetapi ketika kita habis panen, cuci tangannya pakai ekoenzim. Oh, Nggak bau. iya. Nah, kemudian baju, celana itu kan kena cipratan getah, air getah itu kan bau. Sudah rendam ekoenzim, nggak perlu pakai sabun lagi. Wah, jadi Langsung sangat sikat, bermanfaat ya Pak ya. jemur. Ya, bagus Bu. Iya. Bukan Ya, gini, Mas. oke, makasih ya Pak. Mantap, luar biasa. Iya, iya. Bu Ani, Ada ya mau Bu yang nanya. lesennya? Ani, maaf Ya. tadi saya nggak on cam. Ada tambahan sedikit cerita boleh nggak Bu Ani? Saya kan bikin sabun turunannya itu ya tadinya untuk cuci piring kan. Ada teman yang beli, jadi suaminya itu stroke. Dia kan pakai Pampers tapi kadang-kadang bocor gitu ya. Jadi kena spray, kena selimut gitu. Nah, dia sering pakai pakai sabun yang beli dari saya itu. Dan dia senang banget. Jadi bau ompolnya itu benar-benar hilang gitu. Ya. Wangi. Jadi makanya dia pesan lagi ke saya. Itu salah satu mungkin manfaatnya ya itu. Iya. Itu enzim itu. Oke, makasih Bu Ida. Luar biasa ya ternyata ekoenzimnya. Bu Makanya Jul ya, ternyata Ibu, ada juga ya. betul. Saking semangatnya itu menyemprotkan ekoenzim ke tanamannya tuh kepingin cepet-cepet subur malah jadi mati karena dia tidak sesuai takaran. Nah, betul sekali ya. Jadi jangan sampai nih kita dengar ekoenzim bagus 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 tapi ternyata apakah kedikitan atau kebanyakan atau Nah, kesalahan. itu dia. Nah, ayo kita belajar dengan ya lebih serius lagi. Nah, nanti kita panggil Pak Sueb nih, ya Bu. Iya. Nah, tapi jadi dilihat dari tadi berkebun. Ternyata ya ketahanan pangan ini luar biasa ya Bu ya. Kalau ternyata ada lahan kecil bisa ada di rumah yang kita bisa pakai untuk menanam, kenapa tidak? Ayo kita Iya. panggil Pak Sueb. Pak Pak Sueb, Sueb sudah ada di di mana sini. nih Pak Sueb? Pak Sueb. Jadi kalau tanamannya mati, kesalahan bukan pada ekoenzim Anda, tapi pada takarannya. Oke, nah Pak Sueb sudah hadir Sambil di sini. menunggu Pak Sueb nih, saya mencari Pak Sueb di mana nih? Ah, ini dia. Pak, coba Pak ceritakan. Bapak masih di mute ya Pak? Tolong di unmute dulu ya Pak. Masih di suaranya belum keluar Pak. Ya, Iya, ya Pak. Coba Bapak malam ceritakan Pak pengalaman semuanya Bapak ya. ya pengalaman Bapak yang luar biasa ya Pak tentang tanaman. Bagaimana nih Pak? Saya mau cerita apa ya? Tanaman. Testimoni Bapak deh. Ya, Itu di tadi belakang kelihatan tuh tanamannya subur-subur loh. tadi saya udah mengikuti obrolan tentang tanamannya ya. Nah, itu ada yang hidroplastik gitu. Nah, itu saya tertarik sekali. Sehingga saya tertarik dengan hidroplastik karena biasanya kalau hidroponik itu kan dia menggunakan abemik, tapi tadi ibu itu cerita dia tidak menggunakan abemik tapi menggunakan POC. Nah itu perlu kita kita edukasikan di grup itu supaya teman-teman kita mengerti gitu dan bisa mengerjakan di rumah gitu.
Kebetulan kalau saya tidak punya halaman luas ya, seperti yang itu bisa dilihat nanti. Bu Jul silahkan untuk Diana, videonya. halaman saya itu. Oke. Halaman Pak Sueb nih yang luar biasa nih. Wow, lihat tanamannya banyak banget. Ini di halaman rumah ya, di belakang ini. Ini kita menggunakan medianya menggunakan galon. Jadi galon-galon air mineral itu saya gunakan. Tuh. Daripada kebuang, kita gunakan media tanamnya yang kita pakai itu campuran tanah ya, tanah subur dengan memberikan ampas ekoenzim. Nah, di sini komposnya tentunya kompos dari sisa-sisa rumah tangga, sampah dari dapur, kita fermentasi menjadi kompos. Nah, itu yang kita gunakan untuk media tanamnya. Tuh. Jadi untuk Ampas perawatan. ekoenzimnya gimana Pak pakainya Pak? Jadi ampas ekoenzim itu saya campur dengan proses pengomposan. Jadi misalnya di bawah pertama kita isi dengan sampah-sampah dapur atau sampah-sampah kering, baru kita isi dengan ampas ekoenzim. Kemudian ada lagi sampah lain kita masukkan, apa aja kita masukkan situ. Lebih cepat terurai ya Pak? Ya, nanti kita basahi sedikit dengan larutan ekoenzim yang kita kasih air dulu. Tuh. Nah, ini kita di dalam ya, untuk pengomposan ini kan kita menggunakan ekoenzim ya. Ekoenzimnya itu juga kita harus tahu bagaimana ekoenzimnya ini, apakah dia ekoenzim yang sudah lama atau ekoenzim yang baru. Nah, biasanya kita menggunakan ekoenzim yang baru. Tuh, kalau ekoenzim yang sudah lama, biasanya kan dia mikroorganismenya itu dia saat itu dia sedang tidak aktif lah gitu ya. Itu perlu diaktifkan dulu. Jadi yang saya gunakan itu untuk perawatannya sama sekali tidak menggunakan zat kimia. Jadi semuanya menggunakan itu untuk penyemprotan saya gunakan dengan ekoenzim. Untuk pemupukan ekoenzim dan campur kadang-kadang dari airnya kompos tadi. Tuh, air kompos kadang-kadang saya campur lagi dengan ekoenzim gitu. Ini tanaman besar timunnya ya. Ini tanaman ketimun ditanam di dalam galon ya. Nah, ini kecil ini. Yang besar sekali itu 1 kilo 300 gram. Besar sekali. Ya. Jadi satunya itu bisa satu buah itu lebih dari 1 kilo kemarin itu. Nah, ini ada masih di pohon yang besar. Nah, kecuali kalau penerapan di kebun itu yang saya gunakan sebelum ditanam, setelah olah tanam itu saya dicampur dengan atau kita beri lubang larikan, kemudian kita isi dengan ampas ekoenzim. Karena ampas ekoenzim itu kan asam, karena sifatnya asam, saya sebelum kita masukkan ke lahan kebun, saya campur dulu dengan dolomit. Jadi misalnya ampas ekoenzimnya 10 kilo sampai 20 kilo, saya kasih dolomit, saya campur itu 1 kilo. Baru kita masukkan atau kita kasih air lagi sedikit, nanti ambil ampasnya itu kita masukkan ke dalam larikan yang ada di lahan. Kita uruk kembali dengan tanah. Nah, nanti air yang tadi bisa kita untuk siram sebelum ditanam ini. Jadi kita bisa untuk siram lahan. Baru kita nanti setelah itu baru kita tanam. Jadi kita menggunakan ampas ekoenzim untuk di lahan untuk sebelum ditanam, kemudian kita siram lagi dengan airnya tadi, rendaman dari ampas ekoenzim dengan air dan kapur dolomit. Itu untuk siram. Baru kita setelah 2-3 hari kita tanam. Nah, setelah tumbuh kira-kira nanti dia seminggu baru kita semprot. Kita semprot dengan ekoenzim. Tentunya kalau tanaman itu masih muda, kita harus dosisnya juga tidak boleh lebih. Kita gunakan paling tidak ya 1/1000 itu untuk penyemprotan. Semprot-semprot Kemudian ya. kita bisa
1 minggu bisa 2 kali atau 3 kali. Itu. Tapi di sini untuk pertanian organik menggunakan ekoenzim, kita tidak semata-mata harus dengan ekoenzim, karena kita bisa lihat kalau ekoenzim tanpa ada yang lainnya kurang ini ya, kurang cepat naiknya. Nah, jadi dasar daripada tanah itu bisa kita gunakan kompos. Ya, kompos, baik itu kompos dari rumah tangga atau kita membuat dari kotoran hewan, misalnya kotoran sapi atau kotoran kambing, kita fermentasi lagi. Kita fermentasi entah itu dengan ekoenzim, dengan sampah, itu untuk dasar. Gitu. Karena kalau tanpa ada pupuk lainnya kurang ini ya ekoenzimnya itu. Karena kan sifatnya ekoenzim itu sebagai katalis, sehingga kita perlu menggunakan dasarnya misalnya kompos atau POC gitu. Tapi kita betul-betul kalau mau organik ya kita harus betul-betul tanpa kimia gitu. Tapi kita menggunakan pupuk yang dari alam. Oke, nah ini buktinya ya. Sini karena gini, karena sebenarnya di dalam ekoenzim itu kan ya selain dari kandungannya itu ada mikroba, ada enzim ya, bahkan ada asam-asam organik. Nah, mikroba inilah yang membentuk asam-asam organik. Nah, dari asam organik inilah dia nanti memecah unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah yang tidak bisa larut. Nah, karena kalau tidak larut, tidak bisa diserap oleh akar. Nah, sehingga misalnya unsur fosfat di dalam tanah, dia tidak larut di dalam tanah, tidak bisa diserap oleh akar, sehingga fungsi daripada asam organik inilah Keren banget nih Pak Swep. Wih, testimoninya mantap ini ya. Jadi pengetahuan buat kita ya teman-teman ya. Pokoknya pakailah ekoenzim sesuai takaran. Jangan karena kepingin cepet-cepet tumbuh subur, langsung main tuang aja ya. Yang ada nanti tanamannya jadi sedih, semua jadi hormat, semua ya kering kerontang ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak Swep ya. Sepertinya perlu ada sesi khusus ya untuk pertanian. Nanti kita akan bener panggil nih, betul ya. tim-tim ahli pertanian ini ya di sesi berikutnya di September Bu ya. Ya, oke. Nanti Terima ya kasih, Pak ikut gabung ya Pak Swep ya. Ya, insya Allah. Terima kasih. Iya. Baik. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Nanti kalau teman-teman ada pengalaman tentang tanaman silahkan dituliskan di kolom chat ya. Untuk selanjutnya apa nih Bu Jul? Bu Ani, kalau tadi kayaknya semua pada pengen ya, pada suka nih tentang tanaman, kayaknya memang perlu deh kita bikin sesi khusus. Jadi kemarin kita ada ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Iskandar juga. Jadi September tanggalnya memang belum diputuskan, tapi ayo semua yang ingin hadir belajar berkebun, walaupun pemula silahkan hadir karena nanti kita lihat ya, semua akan belajar bahkan nanti setelah acara ini. Ayo kita buat tanaman kita akan lebih tadi ya nggak berbuah jadi berbuah, yang tadinya nggak kepengen menanam jadi kepengen menanam ya. Oke, nanti kita tunggu saja tanggal mainnya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu lagi tuh yang dari Bu Ari ya. Bu Ari itu kan koordinator diklat kita dan bagaimana kenapa sih ekoenzim itu bisa begitu dan terutama untuk sabun-sabunnya ya. Tadi kan kebersihan, begitu banyak kebersihan yang disebutkan. Kok bisa ya pakai ekoenzim saja sudah bersih sekali, bahkan kinclong. Lalu kenapa sih sampai kulit manusia dan hewan juga bisa terbantukan? Makanya saya minta tolong lagi Bu Helda. Bu Helda untuk bantu pandu guest speaking kita yang malam hari ini ada Ibu ini ya, Ibu Ari. Dan bagaimana sih kekuatan ekoenzim itu bisa membuat bumi ini menjadi lebih lagi lestari ya. Silakan Bu Helda. Ya, terima kasih Bu Juliana, Bu Ani. Ya, saya izin melanjutkan. Kali ini adalah guest speaker kita yang luar biasa nih, Bu Ari Sri Hardiastuti. Beliau ternyata sudah associate professor ya dari Universitas Brawijaya. Nah, jadi mungkin ini lebih mempertajam lagi gitu ya, kita makin yakin gitu
Tapi ini testimoni dari teman-teman aja udah luar biasa nih ya. Saya jadi cinta mati lagi nih, padahal udah cinta banget, jadi cinta banget 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 lagi nih. Nah ini mungkin Ibu Ari adalah orang-orang yang dari akademisi gitu ya. Kami ini kan sebenarnya eksperimen sendiri kan. Tadi ada yang gagal gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Sebuah kesuksesan itu kan biasanya dari percobaan-percobaan kita gitu kan. Kemudian akhirnya kita dapat formula yang pas gitu untuk semua hal. Nah, gimana nih Bu Ari? Tapi kita mau dengar juga nih testimoni Bu Ari sendiri ya terhadap manfaat ekoenzim ini apa sih yang paling dirasakan gitu Bu? Nah, tadi mungkin ya spesialisasi dari kimia. Nah, jadi saya juga kenapa saya beralih gitu ya dari sabun chemical itu ke menjadi sabun ekoenzim karena kayaknya kan air limbah cair kita itu kan langsung ke sungai ya Bu ya, tidak melalui IPAL dulu. Kan serem tuh ya semua pemutih gitu, kasihan ekosistem yang ada di sungai gitu. Nah, ini gimana Bu gitu untuk hal yang demikian berapa takarannya dan sebagainya. Atau kami mau dengar dulu testimoni Ibu sendiri gitu ya. Silakan Bu Ari. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Lama sekali kita tidak jumpa meskipun di ruang kotak-kotak semacam ini. Bahagia sekali malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk sharing dan memantau satu testimoni yang terjadi di lapangan terkait pemanfaatan ekoenzim. Kalau saya, pengalaman saya yang dalam pemakaian ekoenzim ya memang saya mengenal ekoenzim itu tahun berapa ya Bu Ju? Sama dengan satu kira-kira umurnya hampir sama, kira selisih setahun gitu kan. 2002 pada masa pandemi ingat saya. Sampai sekarang saya tidak lagi mempergunakan bahan-bahan untuk perawatan rumah, perawatan tanaman itu dengan mempergunakan eh, apa bahan yang lain, gitu ya. Jadi saya murni mempergunakan ekoenzim. Nah, eh, kalau Bapak dan Ibu mencoba untuk memakai ekoenzim, nah sama yang saya terapkan pun sama. Bahkan eh, Bapak Ibu mungkin real yang sudah terjadi di lapangan bagaimana itu yang bisa dirasakan. Jadi artinya kalau misalkan Pak Ketut di situ memakai sabunnya untuk laundry, sabun ekoenzim untuk laundrynya, maka mungkin Pak Ketut bisa bicara di saluran itu nanti terlihat akan terlihat di saluran buangnya aja bersih seperti tidak pernah terlewati bahan-bahan sabun, lemak, macam-macam. Itu betul ya Pak Ketut? Betul, Bu Di, betul. Itu salah satunya. Yang ini lagi pemakaian ekoenzim untuk apa namanya untuk cuci peralatan makan, peralatan masak dan sebagainya. Kalau Ibu perhatikan maka sink Ibu, sink yang ada di dapur maupun saluran buangnya nanti itu kan juga sama. Yang awalnya berlumut, kotor, kadang-kadang menimbulkan bau, maka lama-lama ya tidak ada bau gitu. Dan bersih seperti baru. Bukan ya baru banget, enggak, tetapi bersih seakan-akan tidak pernah ada yang lewat di situ. Nah, eh, Ibu, Bapak silakan dipakai, artinya ekoenzimnya dipakai ya udah untuk kehidupan sehari-hari. Artinya kalau kita rutin mempergunakan ekoenzim maka sebenarnya bumi itu akan sangat senang. Kenapa? Karena sebenarnya kita selama ini adalah salah kaprah dalam pemanfaatan bahan. Contohnya kita pakai sabun
sabun cuci, deterjen. Kalau tidak berbusa, tidak rasanya Mantap. nggak suka. Rasanya hati kayak gimana sih kok nggak berbusa? Nah, itu eh, itu yang sesuatu yang sebenarnya salah kaprah. Salah kaprah itu daya bersihnya itu sebenarnya tidak tergantung dari banyaknya busa. Daya bersihnya adalah yang mempengaruhi itu adalah bahan aktif dari sifat deterjensianya itu tadi. Jadi sifat untuk bisa ngangkat kotorannya bagaimana sih? Nah, itu sebenarnya yang di situ. Kita enggak kalau kalau untuk pemakaian sehari-hari kalau saya kadang-kadang kalau guyonnya bersama teman-teman di Jawa Timur yang sering saya guyoni ini Pak Minoto. Pak Minoto silahkan pakai yang pusing biar saya gitu ya. Jadi itu kadang-kadang saya bilang begitu pakai dari teman-teman. Kalau kesempatan saya keluar kota dan woro-woro biasanya ya ngobrolnya sampai malam sama jurusnya yang saya keluarkan Bapak Ibu silahkan coba pakai beri saya PR biar yang pusing saya gitu. Nanti akan saya jawab pelan-pelan melalui eh ya paling enggak anak-anak saya punya punya bahan untuk dikaji hanya itu gitu. Jadi biar yang pusing saya Bapak Ibu yang menikmati hasilnya gitu ya itu Bapak Ibu jadi eh nah ada banyak jadi bukan hanya apa ekoenzim itu yang berperan bukan hanya enzim namanya aja memang enzim tetapi di situ enzimnya banyak sekali enzimnya banyak sekali dan tidak semua hal itu terjadi karena peran dari enzim, ya. Tidak semua hal itu bisa dijelaskan karena peran dari enzimnya. Kalau eh, ada satu contohnya tadi disebutkan oleh Pak siapa ya tadi, yang dipakai untuk getah karet. Nah, biasanya selama ini pakai apa, Pak? Kalau untuk penggumpalan karet? Tadi Pak Iksan tadi tuh Pak yang Iksan. Pakai kimia 61 katanya, Bu. 61, Bu. Apa, Pak? Pakai cuka 61. Cuka 61 itu isinya asam cuka kah? Ya, asam cuka tapi yang bukan untuk dikonsumsi, tapi itu untuk kayak industri gitu. Ya, jadi Itu asam kalau kena kulit itu melepuh, Bu. gatel, melepuh. Panas, Iya, Bu. Panas itu. betul. Jadi Jadi kalau saya gunakan ekoenzim itu di tangan bagus, Bu. Bahkan kena pisau sadap pun langsung saya celup gitu, darah langsung mampet. Jadi video kena pisaunya udah saya kirim ke Bu Juliana tadi. ya, jadi ada banyak peran di situ. Selain peran dari asam yang tertentu, karena bagaimanapun di situ asam organik. Cuka, ada macam-macam, ada asam laktat dan macam-macam lagi asam yang terdapat di dalam ekoenzim itu dia kan bisa membantu untuk proses penggumpalan karet itu tadi. Tetapi yang bisa menyebabkan dia tidak berbau, yang menyebabkan dia eh, apa namanya baunya itu hilang, itu bukan asamnya. Anda coba dicoba aja kalau disemprot asam tetap aja bau. Nah, bukan asamnya, tetapi ada suatu metabolit lain yang berperan di sana. Salah satunya adalah adanya peroksida. Peroksida yang muncul eh, selama proses fermentasi. Nah, itu ya itu tadi yang saya katakan, Bapak Ibu silakan menikmati hasilnya biar saya dan teman-teman yang ada di perguruan tinggi yang pusing kenapa mekanisme itu terjadi gitu ya karena memang tugas kami dibuat pusing.
Pusing yang bermanfaat buat dia. Oke. Ya, itu salah satu contohnya mungkin Bu Hilda. Ya, ya, ya. Oke. Menarik Terus sekali sih. terkait dengan Pak Sueb tadi ini sekaligus nyinggung dengan Pak Sueb. Eh, Ibu-ibu dan bapak-bapak kalau memanfaatkan ekoenzim dalam dunia pertanian itu mohon diperhatikan satu dosis ya, tentu 1 banding 1000-nya jangan 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 sampai lebih rendah dari itu ya. Karena kalau kita eh, ininya terus kemudian dikocor ya tentu tanamannya bisa mati. Satu hal lagi, eh, nggak usah nunggu, nggak usah nunggu sampai oh, besar banget. Kalau itu adalah suatu komersial, ini komersial. Sehingga Bapak Ibu perlu melakukan suatu optimasi kapan sih harus dipanen. Jadi ada satu pengalaman yang eh, saya cobakan kebetulan di daerah Lumajang atau Jember ya. Pokoknya antara itu, perbatasan antara Lumajang Jember. Jember ingat saya. Itu di ekoenzim itu dipakai untuk proses di tanaman tanaman apa sih kubis. Nah, tanaman kubis ini pasarnya adalah dikirim ke Bali. Jadi dari Jember itu dikirim ke Bali. Sudah janjian dengan saya. Saya kepingin lihat dong Pak ininya di ladang bagaimana ininya karena pada saat proses proses pekerjaannya saya dilapori lewat telepon. Suatu saat saya ingin melihat hasilnya. Udah janjian. Saya Sabtu ke sana. Beliau begitu saya datang, Ibu saya minta maaf, benar-benar saya minta maaf, tapi saya tidak bohong pada Ibu. Kenapa Pak? Ibu tidak bisa saya ajak untuk ke lapangan. Saya tidak bisa melihatkan produk. Lula Bapak bohong, bohongin saya tak. Kok sekarang hasil hasil pertaniannya saya tidak boleh lihat. Saya harus memanen tanaman itu 2 minggu lebih cepat. Kenapa? Karena besarnya, umurnya dia lebih muda, tetapi besarnya kubis itu sudah setara dengan kubis yang kita normalnya. Jadi kalau dengan pemupukan yang lain itu harusnya masih 2 minggu ke depan dia baru panen. Makanya saya santai-santai, ya wis Pak hari Sabtu janjiannya hari Sabtu. Padahal ya Bu masih 2 minggu lagi kok panennya. Nah, ternyata saya datang Sabtu, Jumat, Jumat itu harus dia panen. Kenapa? Kalau enggak dia khawatir lebih besar lagi. Semakin besar orang nggak mau beli. Jadi kelayakan pasar kalau ini nanti dipakai untuk komersial, kelayakan pasar itu harus di ini ya. Jadi kalau sekarang ini banyak banyak info yang digoreng. Ya, info-info yang digoreng oleh media massa yang kadang-kadang tidak berimbang. Itu yang harus kita jaga dan kita cermati. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau terlalu besar, sering kalau itu kita konsumsi sendiri tidak ada masalah. Tetapi kalau itu adalah di suatu lahan pertanian, maka kalau terlalu besar info yang akan keluar apa? Ini tanaman transgenik. Padahal sebenarnya kalau bagi kami yang sudah paham benar bagaimana suatu tanaman transgenik, apakah itu akan membahayakan bagi kesehatan? Itu kami kami paham benar ilmunya, itu ya enggak apa-apa. Tetapi kalau orang yang ditambahi info karu-karuan, akhirnya bukan barang Bapak Ibu bisa diserap oleh pasar, tetapi malah dihindari. Karena kenapa? Terlalu besar. Produk yang dihasilkan ini terlalu besar, sehingga tidak ada salahnya untuk melakukan optimasi. Waktu panennya kapan sih yang terbaik? Ini kecenderungannya memang begitu. Tapi kalau dibiarkan lama memang tambah besar, tetapi rasanya apakah tetap manis? Nah, harapan harapannya harapannya sebenarnya kalau pemakaian ekoenzim itu pada dunia tanaman, harapannya adalah menurunkan kos produksi.
menurunkan biaya produksi. Pupuk sudah tidak beli. Artinya biaya pupuk itu kita tekan seminimal mungkin dengan mempergunakan ekoenzim. Tetapi bukan berarti ada beberapa yang tidak bisa meninggalkan. Ya karena ekoenzim kita tahu dia bukan pupuk, tetapi ada beberapa hal yang masih perlu dicukupi dari unsur hara itu sehingga dia akan melakukan kombinasi. Dan kalau mempergunakan ekoenzim murni bukan berarti dia dikatakan tanaman yang bisa dikatakan 100% organik. Kalau masuk ke sertifikat nggak bisa. Ya, disertifikatkan ini tanaman organik nggak bisa. Kenapa? Karena sekitar dia punya Indonesia itu masih mengacu pada beberapa regulasi yang dia ada pembatasan-pembatasan. Jadi kalau lingkungan sekitarnya belum organik semua, dia tidak bisa dikatakan itu sebagai suatu tanaman organik, sehingga bisa dikatakan sebagai semi organik. Jadi harus ada perlakuan khusus memang di lahan itu bisa dikatakan dia organik. Di tengah-tengah yang tidak organik itu ada. Sehingga orang kecenderungannya mengatakan sebagai semi organik. Semi organik di sana bukan berarti mengolah tanahnya itu tidak mempergunakan pupuk. Saya tidak mengatakan itu sebagai pupuk sintetis, tidak. Karena beberapa bahan seperti contohnya adalah NPK ada yang memang disintesis di pabrik, tetapi ada yang diambil dari bahan galian. Sehingga saya lebih cenderung mengatakan dia sebagai pupuk anorganik. Nah, hasilnya dari pupuk anorganik dengan pupuk ini beda. Hasilnya memang beda banget. Sertifikasinya pun berbeda. Nah, sehingga ya itu tadi, kalau biaya maintenance, biaya produksinya ditekan, waktu panennya pendek, maka Bapak Ibu bayar pegawainya jadi ikutan pendek kan. Seharusnya yang namanya produk organik itu tidak harus mahal. Nah, selama ini kan karena biaya sertifikasinya mahal, kemudian persyaratan di dalam kebun organik itu cukup pelik sehingga menyebabkan kos produksinya tinggi. Untuk mengembalikan kos produksi yang tinggi ini bahan produk organik itu selalu kesannya lebih mahal. Nah, sehingga sebenarnya kita harus artinya kalau bisa kita bekerja sama, saya yakin bisa bahwa kita bukan langsung 100% bisa menggantikan tidak, tetapi kita harus bisa buktikan bahwa kalau kita mengolah limbah kita, kemudian bisa menyuburkan kembali tanah, mengembalikannya ke lingkungan, tanah itu menjadi subur, maka kos produksinya semakin rendah, harusnya biaya produk itu juga bisa kompetitif. Nah, kalau semua produk sudah mengarah pada yang minimal semi organik tadi, maka harapannya daya hidup masyarakatnya menjadi lebih rendah. Nah, mungkin itu Bu Hilda. Waduh, ini informasi yang sangat mahal. Oleh Nuan, saya rangkum semua tadi ya. Harusnya siapa ya yang beri komentar lucu? Bu lah. Bu, jadi saya jadi permintaan lagi nih, harusnya ada perbincangan khusus juga ini Bu Jo ya. Terlalu singkat, kita nih terlalu dibatasi waktu Bu. Jadi sebenarnya informasi inilah yang memang harus ditransfer gitulah oleh teman-teman ya berkaitan dengan ketahanan pangan ya Bu. Gitu juga ya ibaratnya nih sebenarnya di tengah ekonomi yang memburuk ini kan hal-hal yang demikian itu sangat membantu penghematan sebenarnya ya gitu, baik dari ketahanan pangan, jadi jangan tergantung terus gitu ke market ya gitu ya Bu ya. Kita harus berupaya melihat sekeliling kita itu sebagai sebuah manfaat yang kita lupakan gitu loh, harus kembali kita ini kan. Terima kasih sharingnya nih Bu Ari. Kita nggak boleh ya ibaratnya nggak boleh terputus nih dari sini. Jadi nambah lagi agenda Bu Juliana untuk
memantapkan pertanian ya, Ya, pertanian. September. Ya, September Bu Ari harus dihadirkan lagi nih Ari karena Pasuet kalau tadi kami ya. kan bereksperimen di lapangan sebagai orang praktisi ya. Jadi yang menguatkan itu kan para akademisi gitu. Jadi ini akan lebih semakin kuat gitu Bu Ari. Ini waktunya sudah hampir jam 9. Apa kita Kembali lanjut lagi, dikembalikan ke Bu Juliana. Bu Juliana ya dulu ya. Kalau Iya. teman-teman masih penasaran, mungkin bisa di kolom chat gitu ya. Mau bertanya dengan Bu Ari atau ya Bu Ari bersedia kita ganggu Wapri ya Bu, gitu ya. Dan buku Bu Ari itu saya transferkan lagi Bu ke buku saya nih. Terima kasih banget ilmunya ya, buku yang keajaiban ekoenzim itu. Jadi itu memang harus disebarluaskan. Makasih Bu Ari atas sharing bermanfaatnya hari ini ya. Saya merinding nih, sebenarnya saya udah ekoenzim cuma nyaman nggak lama, tapi ini informasinya kembali membangkitkan gitu ya, bahwa memang ini harus kita teruskan kepada masyarakat gitu, dan teman-teman lah garda terdepan untuk penyampaian informasi ini. Bu Juliana, silahkan dilanjutkan kembali. Iya, jadi memang tadi masih kalau boleh kita sedikit singgung dengan Ibu Ari ya, dan sekaligus mewakili Ekoenzim Nusantara Pusat untuk kembali menularkan Bu. Tolong memberikan semangat kepada kami semua untuk bahwa Ekoenzim ini begitu banyak manfaat. Tapi jangan lupa lagi bahwa tujuan utama ini sini adalah untuk membantu bumi ya, mengendalikan semua sampah organik khususnya yang bersih ya, untuk dijadikan suatu manfaat yang berguna. Dan bagaimana kalau mungkin Ibu bisa memberikan statement closing untuk mewakili Ekoenzim Nusantara Pusat, silahkan Ibu, dikit saja. Ya, terima kasih Bu Ju. Jangan pernah lelah untuk menyebarkan ilmu walaupun itu sedikit. Tetapi akan jauh lebih bermanfaat apabila kita juga memakainya. Seringkali kita menyebarkan pada orang lain, tetapi kita sendiri lupa untuk kita sendiri membuat. Nah, itu yang seringkali kita lupa. Nah, itu yang dan kenapa? Karena kita akan jauh lebih nyaman bisa bercerita pada orang bukan sekedar menggurui. Jadi memang ada beberapa beberapa grup yang saya komentarnya itu eh, ada kemarin saya di grup mana itu saya iseng iseng begini, saya katakan bahwa padi yang di treatment dengan mempergunakan ekoenzim itu dia lebih lebih apa kalau lebih ininya lebih banyak. Jadi bukan bukan kecil tapi tinggi gitu tidak, tetapi kalau kalau orang Jawa bilangnya rembuyung itu apa ya? Dia kan lebih banyak begitu ininya. Tunas-tunasnya ini akan Bulir, lebih banyak. Apa ya itu? Bulirnya kali ya. bulir padi. Bulirnya. Oh, bukan bulirnya. Rimbun. Oh, helai-helainya Rimbun. itu. Rimbun. Rimbun. Nah, Anak-anak, lebih anak-anak. rimbun. Nah, itu cenderungannya seperti itu. Nah, kemudian saya berkomentar, Bu, gimana cara pemakaiannya? Bu, bagaimana? Karena itu Bu, Bu Yanti kalau saya tidak salah itu nge-share. Bu, bagaimana pemakaiannya? Bagaimana dosisnya? Kalau dosisnya pasti harus 100.000. Tetapi kalau pemakaiannya petani yang lebih tahu gitu. Marahlah, saya ketawa. Ya, karena apa? Kadang-kadang kita memprovokasi. Itu kalau saya bukan petani tentu salah kalau saya menggurui. Diberitahukan saja pada petani, diprovokasi pada teman-teman yang suka berkebun bahwa ekoenzim itu banyak mengandung selain enzimnya, maka dia juga banyak mengandung mikroorganisme yang bagus untuk mengembalikan kesuburan tanah. Dengan kata kunci itu saja, dengan kata kunci dia banyak mengandung mikroba yang pembenah tanah, maka otomatis pelaku di lapangan, petani kah, orang ini apapun, dia akan paham, oh berarti saya akan menerapkan ekoenzim itu di tahap ini. Dia akan jauh lebih pintar daripada saya, daripada
teman-teman yang lain. Nah, masih ada yang nyeletuk apa tidak ada hasil hasil eksperimen. Nah, memang ini repotnya ada di Diklit. Nanti suatu saat eh, ada saya tidak lagi ada di Diklit, pasti suatu saat akan digantikan oleh siapapun, ya. Nah, yang namanya penelitian itu tentu sesuai dengan kompetensi seseorang. Meskipun saya dengan mungkin di sini ada beberapa Bapak Ibu yang juga sama sebagai dosen di suatu perguruan tinggi, tetapi kompetensi keilmuannya berbeda, maka pandangannya akan pasti berbeda. Nah, jadi melihat, mempelajari sesuatu fenomena pasti dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga kalau ditanyakan hasil risetnya apakah ada, ini kami jujur dari Diklit tidak akan pernah bisa menjawab dengan eh, memuaskan banget. Kenapa? Karena saya akan mencari literatur sesuai dengan kebutuhan saya. Begitu juga yang lain. Nah, sehingga dari berbagai macam pandangan ini akan memperkaya khasanah ilmu. Sehingga itu tadi perlunya Bapak Ibu untuk mencoba dan melakukan riset secara mandiri. Artinya kalau hanya mencari dosis yang tepat, kemudian ini waktu panennya seberapa sih yang bagus. Itu dari lapangan lama-lama Bapak Ibu akan tahu, oh, ini segini cukup kok untuk saya panen. Nah, itu pasti Bapak Ibu akan mendapatkannya sendiri. Nah, itu yang kami harapkan. Justru testimoni dari lapangan ini yang akan kami tarik dalam khasanah keilmuan. Saya sekarang tidak lagi tidak lagi berpikir bahwa penelitian itu harus dari laboratorium ke lapang, tetapi bisa jadi hal yang terjadi di lapang ini akan kita tarik fenomena apa yang terjadi di dalamnya, misteri apa yang ada di situ. Nah, itu karena mungkin saya ilmunya ilmu misteri. Jadi kalau MIPA itu kan ilmu goib, kata teman-teman, ilmu susah, ilmu goib, ilmu misteri gitu ya. Kalau teman-teman dengan background keilmuan lain yang mungkin lebih membumi, tapi karena saya dasar keilmuannya yang memang misteri dan saya pun sedikit misterius, sehingga ya, itu yang terjadi. Jadi kami justru mengambil, eh, saya tetap bertahan ada di Ekoenzim Nusantara ini untuk melihat fenomena apa sih yang terjadi. Fenomena apa yang kok bisa itu begitu? Seperti tadi yang dikatakan vertigo. Vertigo diberikan suatu bantal ekoenzim. Nah, eh, yang dirasakan memang membaik, memang dirasakan secara membaik. Sudah mulai sedikit ada titik terang. Kenapa itu bisa terjadi? Memang ada. Dari sisi ilmu dasar, beberapa fenomena sudah terkuak. Tetapi, tetapi faktornya banyak banget. Faktornya banyak sekali. Itu yang faktor penyertanya banyak sekali. Nah, sehingga tidak bisa semuanya itu dijelaskan benar-benar secara saintifik. Masih banyak misteri yang harus dikuak. Itu jadi semakin penasaran, dimanfaatkan saja. Makanya tadi saya selalu mengatakan, ibu bapak silakan menikmati hasilnya, silakan menikmati manfaatnya, biar kami yang pusing. Itu betul. Oke, Ibu, terima kasih dan mudah-mudahan acara malam ini menambah semangat Bapak Ibu semua yang hadir dan ini ya Bu ya, kalau memang ada PR untuk Ibu boleh ya Bu dititip ya. Boleh, boleh. Oke, nah baik terima kasih Ibu. Saya malam ini juga ingin mengajak Pak Ketut sebagai tim dari Ekoenzim Nusantara Pusat untuk tanggap bencana ya. Pak Ketut boleh ikut hadir malam hari ini ya. Di unmute dulu Pak. Jadi teman-teman, testimoni aku jatuh cinta pada Ekoenzim ya. Di sini kembali kita mengingat bahwa Dr. Rosukon yang menemukan dan telah memberikan gratis kepada semua
makhluk ya, semua manusia yang ada di bumi ini. Dan ternyata itu terbukti penuh cinta kasih pada saat kita tanggap bencana ya. Pak Ketut, silahkan komentarnya Pak, saat kita mungkin boleh berbagi cerita di sini untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung dalam pengetahuan ekoenzim ya. Dan untuk yang sudah lama mengenal ekoenzim, ayo kita satukan hati ya, satukan cinta dan satukan semangat kita untuk terus berbuat dan berbuat untuk semua orang. Karena ini adalah satu-satunya wadah ya, komunitas ekoenzim Nusantara salah satunya wadah dan juga salah satu tempat yang untuk kita berkreasi, untuk kita memberikan ya secara sosial ya, melakukan sosial, melakukan pelayanan. Silakan Pak Ketut. Bagaimana bisa sih relawan-relawan ekoenzim Nusantara mereka bergandeng tangan memberikan ya, mendonasikan bukan uang tapi mendonasikan ekoenzimnya untuk diberikan kepada korban bencana. Apakah itu tidak hanya manusia ya Pak ya, tapi juga ternyata saat masalah PMK pada sapi-sapi yang mungkin saat itu kena bencana ya Pak. Silakan Pak Ketut. Baik, terima kasih Bu Jul. Selamat malam Mbak Ari, Bu Ani, Malam. semua teman-teman semua. Saya diundang Mama Bu Jul malam ini sudah hadir katanya. Ekoenzim untuk bencana alam itu dulu pernah kita alami ya. Mungkin semua yang udah malam bergabung itu pernah ikut juga. Dari banjir bandang di Kalimantan Timur, tsunami di Kupang, mana lagi itu? Di Banjarmasin Pak. Jawa Tengah. Jawa Tengah Iya. pernah. Di Kudus Pak. Kudus ya. Itu semua kita donasinya ekoenzim. Yang saya alami yang kemarin, yang waktu kemarin bencana alam yang di Cianjur tuh, yang itu nyata itu. Yang mana banyak korban yang ketimpa bangunan, itu kan nggak semua bisa ditangani oleh rumah sakit kan, karena ribuan. Ekoenzim sangat membantu sekali mereka. Untuk luka-luka. Sekarang itu udah hari ketiga. Saya cuma membawa bantuan dari teman-teman semua, tapi juga bawa ekoenzim banyak, bagi semua, saya bagi-bagi. Ada yang nenek yang ininya ketimpa bangunan, ininya bolong. Ya pelipisnya. Ininya. Kasih Ya. tempat ekoenzim sembuh. Bahkan setelah beberapa hari itu ada ibu pada saya minta lagi dia ekoenzim. Dia minta lagi dia, saya kirim lagi dia pakai ini, satu pakai ini, satu pakainya dulu. Si ada yang pakai itu ngirim sana. Itu berguna untuk yang ada gatal, yang luka, berguna sekali ekoenzim itu. Waktu PMK kemarin dulu, PMK lagi itu, yang mana pemerintah belum punya obat, yang kena PMK kan, belum ada vaksinnya. Ternyata ekoenzim berguna sekali. Kita dulu banyak itu bantu petani kita. Bahkan ada loh satu orang pengusaha sapi nasional yang mau beli sama saya. Dia mau beli berapapun sama saya. Tapi nggak saya jual, nggak mau saya jual saya. Saya minta alamat sama nomor HP orang yang kena PMK itu, sapinya. Saya bagi dia semua, free semua kita. Kalau itu saya mau jual berapapun saya jual, dia mau beli dia. Kenapa karena dia itu jualan juga obat, dia jual obat PMK dia. Tapi yang dibantu sama dia itu jarang selamat, tetap lewat. Begitu pakai ekoenzim, ketolong semuanya. Nah, kalau untuk nyuci baju yang masalah sendiri itu udah 4 tahun saya murni pakai ekoenzim, tok nyuci bajunya, kagak sabun ekoenzim aja. Baik di rumah saya ataupun saya punya usaha laundry, itu luar biasa kok. Real sekali itu, bersih sekali baju. Ya, makanya baju Bapak ini celing ya Pak ya, hijaunya seperti masih baru ya Pak. Saya bilang dari sekian banyak di sabun yang saya pernah beli, sabun kimia, itu tidak sebagus ini yang ini. Salah. Sabun ekoenzim memang satu buahnya. Dia nggak bau, menghilangkan bau dia kan. Dicuci, direndam berapa minggu pun dia nggak akan bau. Dan membuatnya juga paling gampang membuatnya. Nggak perlu terlalu banyak yang hanya garam, mes, udah cukup air. Ini kan hanya itu aja, ekoenzim yang bagus. Itu udah jadi sabun. Oke. Terima kasih Bapak masukannya dan teman-teman, ayo kita bersatu hati ya, dan saatnya
untuk jatuh cinta lagi ya. Dan jatuh cinta yang kali ini sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Dia membumi. Cinta yang membumi. Dan kita harap ya, walaupun tanpa uang, bisa kita keluarkan sebagai donasi untuk cinta kepada semua lingkungan dan juga kepada semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Terima kasih atas masukannya Pak Ketut. Sampai ketemu di acara berikutnya Pak Ketut. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, nggak kapok kan ikut acara Eko-Enzim Nusantara? Ya, sangat seru ya. Nah, dan tips dan triknya itu banyak sekali. Jadi jangan sampai ketinggalan, ya. Nah, untuk statement closing dari salah satu relawan, kita panggil Ibu Helda untuk menutup acara ini dan semoga nanti kita ketemu lagi di tanggal 12 Agustus dan 26 Agustus. Silakan Ibu Helda. Oke, terima kasih Bu Juliana atas kesempatannya. Terhormat sekali nih membuat closing statement ya. Jadi ini soal jatuh cinta pada ekoenzim. Bukan hanya sekedar memilih gaya hidup ramah lingkungan. Ya. Ini adalah langkah sadar untuk meninggalkan ketergantungan pada produk kimia. Mengubah sisa konsumsi organik menjadi berkah. Dan membuat jalan bagi inovasi ekonomi berbasis produk turunan alami. Setiap tetesnya itu mengandung kekuatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga memperlambat laju perubahan iklim. Lebih dari itu, ekoenzim menjadi pemantik gerakan kolektif, menyatukan komunitas dalam semangat keberlanjutan. Dari dapur rumah tangga hingga pelosok Nusantara, dari sampah menjadi solusi. Disinilah cinta kita bertumbuh, berakar, dan berdampak. Tentu saja dengan bersama kita bisa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk hadir pada webinar Jatuh Cinta pada Manfaat Ekoenzim. Dan mudah-mudahan cinta kita tidak pernah berakhir, sehingga bumi ini akan selalu lestari untuk semua generasi. Silahkan Bu Jul untuk dilanjutkan dengan pengumuman beberapa kegiatan berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Helda. Nah, Bapak Ibu, masih penasaran dengan sabun? Oke, jangan ketinggalan tanggal 12 Agustus, hari Selasa, kembali di jam 7.30 malam, ya, untuk malam WIB. Ayo, pastikan semuanya ikut. Kenapa harus bikin sabun ekoenzim? Jadi, ayo kita pastikan apa sih bahaya deterjen pada lingkungan dan juga pada tubuh kita. Jangan ketinggalan hari kali ini bersama Ibu Margareta Maria Rosriati sebagai guru kimia dan juga relawan Ekoenzim Nusantara Banten yang akan dimoderatori oleh Ibu Medi. Beliau adalah sekretaris Ekoenzim Nusantara Jabodebek. Nah, untuk teman-teman yang masih belum mengenal Ekoenzim juga jangan khawatir karena kami juga akan hadir untuk acara WITA ya di sini. Jadi kita akan mulai di tanggal 26 Agustus jam 7 malam WIB, berarti jam 8 WITA ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan bergabung di wilayah masing-masing. Segera masuk inbox kepada Instagram ataupun Facebook dan YouTube Ekoenzim Nusantara dan pastikan kalian tidak ketinggalan. Oke, terima kasih dan selamat malam. Sampai ketemu di acara berikutnya. Semoga semuanya sehat dan kita bisa ketemu kembali di acara berikutnya. Mohon maaf jika kami semua ada kekurangan di sana-sini, mohon petunjuk dan bimbingannya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih moderator kita. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.